Perang Khandaq juga dinamakan Perang Ahzab, terjadi pada Syawal 5 Hijriah. Ibnu Ishaq, Urwah bin Zubair, Qatadah, Al-Baihaqi, dan mayoritas ulama sirah berpendapat demikian. Hanya Musa bin Uqbah sendiri yang berpendapat lain dan lalu diriwayatkan Imam Al-Bukhari bahwa Perang Khandaq meletus pada 4 Hijriah. Pendapat terakhir ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Penyebab perang. Beberapa pembesar Yahudi Bani Nadir mendatangi kaum Quraisy di Mekah untuk mengajak mereka memerangi Rasulullah. Mereka berkata, "Kami akan terus bersama kalian sampai kita berhasil membunuhnya." Mereka juga berkata, "Apa yang kalian anut lebih baik daripada agama Muhammad." Kemudian Allah menurunkan ayat terkait tindakan orang-orang Yahudi ini. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada jin dan togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yakni musyrikin Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan siapa saja yang dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Quran Surah An-Nisa, ayat 51-52. Akhirnya kedua pihak sepakat untuk bersama-sama memerangi Nabi Muhammad. Mereka juga menyepakati waktu penyerangannya. Setelah itu, para pemuka Yahudi Bani Nadir mendatangi Bani Ghatfan dan mengutarakan ajakan serupa seperti yang mereka utarakan kepada kaum Quraisy di Makkah. Bani Ghatfan pun setuju dan menyambut baik ajakan mereka. Kemudian, mereka berkeliling meminta dukungan dari Bani Fusarah dan Bani Murrah. Ajakan mereka lagi-lagi mendapat jawaban memuaskan. Akhirnya mereka semua bersepakat tentang waktu dan tempat untuk memerangi Rasulullah. Persiapan Perang Khandaq. Ketika mendengar kabar pergerakan pasukan sekutu dari Makkah, Rasulullah segera mengumumkannya kepada kaum muslimin. Lalu beliau berdiskusi dan meminta masukan dari kaum muslimin. Salman Al-Farisi, dalam diskusi ini mengusulkan penggalian parit di sekitar kota. Usulan Salman ini membuat takjub semua yang hadir dan mereka semua langsung menyetujuinya. Pada waktu itu, bangsa Arab belum pernah mengenal seni perang menggunakan parit. Kaum muslimin kemudian bergegas bersama Rasulullah pergi meninggalkan Madinah dan membuat markas di lereng Gunung Sila, dengan posisi membelakangi gunung. Mereka mulai menggali parit yang memisahkan mereka dari jangkauan musuh. Waktu itu, pasukan kaum muslimin berjumlah 3.000 orang, sementara pasukan Quraisy bersama sekutunya yang berasal dari berbagai suku berjumlah 10.000 orang. Penggalian parit. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra, yang berkata, menjelang Perang Ahzab, Rasulullah ikut menggali parit. Aku melihatnya memindahkan tanah hasil galian hingga aku tidak bisa melihat dada berbulu lebatnya karena saking tebalnya tanah yang melumurinya. Diriwayatkan dari Anas bahwa kaum Muhajirin dan Ansor menggali parit dan mengusung tanahnya sembari menyenandungkan syair, "Kamilah orang-orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad untuk selamanya membela Islam, selama kami masih hidup." Syair mereka ini kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Ya Allah, tiada kebaikan selain kebaikan akhirat. Berkatilah kaum Ansor dan Muhajirin." Al-Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir yang menceritakan proses penggalian parit ini. Berikut ini penuturan Jabir. Ketika kami menggali parit di Perang Khandaq, kami terhambat oleh gundukan tanah yang sangat keras. Kami mengadu kepada Rasulullah, gundukan tanah ini menghambat kami dalam menggali. Beliau menyahut, "Aku akan turun ke parit." Rasulullah bangkit, sementara perutnya diganjal sebuah batu. Kami sendiri sudah 3 hari tidak merasakan makanan apapun. Nabi Muhammad lalu mengambil cangkul dan memukulkannya ke tanah keras itu. Tanah keras itu tiba-tiba menjadi lunak bagaikan pasir biasa. Jabir berkata, "Izinkanlah aku pulang ke rumah, ya Rasulullah." Setibanya di rumah, aku berkata kepada istriku, "Aku melihat sesuatu pada diri Nabi Muhammad yang tidak bisa aku biarkan."
Apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa dimakan? Ada gandum dan seekor domba betina, jawab istriku. Aku langsung menyembelih domba dan menumbuk gandum itu, dan kami meletakkan daging domba di kuali. Setelah itu, aku menemui Nabi Muhammad, sementara adonan tepung gandum telah jadi dan daging domba telah kuletakkan di atas tungku dan hampir matang. Aku ada sedikit makanan. Datanglah bersama 1 atau 2 orang saja, ya Rasulullah, kataku kepada Nabi Muhammad. Rasulullah bertanya, berapa banyak makananmu? Aku pun memberitahu makanan yang aku punya. Rasulullah berkata, banyak dan baik. Namun katakan kepada istrimu untuk tidak mengangkat kuali atau mengangkat roti dari tempat pembakarannya sebelum aku datang. Setelah berkata demikian, Nabi Muhammad berseru kepada semua sahabat Muhajirin dan Ansor, bangkitlah kalian semua. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad berteriak, hai penggali parit, Jabir telah membuat hidangan untuk kita, mari semuanya ke sana. Aku bergegas menemui istriku dan berkata, celaka. Nabi Muhammad datang bersama semua Muhajirin dan Ansor. Istriku bertanya, sudahkah beliau menanyakan berapa banyak makanan yang engkau miliki? Sudah, jawabku. Istriku hanya menyahut, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Tak lama berselang, Nabi Muhammad datang dan berkata kepada semua orang yang bersamanya, masuklah kalian semua dan jangan berdesak-desakan. Nabi Muhammad kemudian mulai menyobek roti dan meletakkan daging di atasnya. Setiap kali melakukan itu, beliau selalu menutup kuali dan periuk setelahnya. Beliau mendekati para sahabat dan kemudian membagikan makanan tersebut. Beliau terus membagikannya hingga semua yang hadir merasa kenyang. Bahkan, masih ada makanan tersisa untuk kami. Makanlah ini dan bagikan sisanya kepada orang-orang karena mereka tengah kelaparan, kata Nabi Muhammad kepada istriku. Dalam riwayat lain, Jabir bersumpah atas nama Allah, lalu berkata, sungguh, sebelum pergi, mereka semua telah makan dan kenyang. Sementara itu, kuali berisi daging milik kami masih tetap utuh seperti semula, begitu juga adonan tepung gandum kami yang masih tetap bisa dijadikan roti seperti biasanya. Kaum munafik dan penggalian parit. Ibnu Hisham meriwayatkan, sejumlah orang munafik tampak setengah hati dalam membantu Rasulullah dan kaum muslimin dalam menggali parit. Mereka berpura-pura lemah dan tidak kuat menggali. Bahkan, mereka sembunyi-sembunyi pulang ke rumah tanpa sepengetahuan Rasulullah. Padahal setiap kali salah seorang sahabat harus pulang karena suatu keperluan, ia akan meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah. Setelah diizinkan dan menyelesaikan keperluannya, dia akan kembali lagi dan melanjutkan pekerjaannya menggali parit. Tindakan sahabat ini diabadikan dalam firman-Nya, yang disebut orang mukmin adalah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama dengan Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka, apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 62. Yahudi Bani Quraizah melanggar perjanjian. Huyai bin Akhtab al-Nadri menemui Ka'ab bin Asad al-Qurazi membujuknya agar melanggar perjanjian damai yang telah disepakati bersama Rasulullah. Huyai berkata kepadanya, aku menemuimu untuk memberitahu bahwa kaum Quraisy dan para pembesarnya sudah datang dan sekarang bermarkas di pusat aliran air di Bukit Rumah. Begitu juga Bani Ghatfan dan para pemukanya telah berkumpul di ujung Nakma di sisi Gunung Uhud. Mereka semua berjanji dan bersepakat denganku untuk tidak pergi meninggalkan tempat mereka sampai kami bisa menghancurkan Muhammad beserta para pengikutnya. Ka'ab menimpali, demi Allah,
engkau datang menemuiku membawa kenistaan sepanjang zaman. Celakalah engkau Huyai. Biarkan aku tetap seperti sekarang. Sungguh, aku tidak melihat pada Muhammad selain kejujuran dan kesetiaan. Namun Huyai terus membujuk Ka'ab dan meyakinkannya untuk berkhianat dan melanggar perjanjian. Huyai berhasil. Kabar pengkhianatan Bani Quraisyah itu sampai ke telinga Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az langsung diutus oleh Rasulullah untuk menyelidiki dan memastikan kebenaran berita itu. Sebelum Sa'ad pergi, Rasulullah berpesan, jika kabar itu benar harus dilaporkan kepadanya dengan bahasa isyarat, tetapi jika kabar itu salah, kabar itu harus langsung disampaikan ke semua muslimin. Ketika Sa'ad mengetahui bahwa kabar itu memang benar, dia menemui Rasulullah dan berkata, seperti Uddal dan Qoroh, maksudnya seperti pengkhianatan suku Uddal dan suku Qoroh. Rasulullah seketika berseru, bergembiralah kalian semua kaum muslimin. Kondisi kaum muslimin saat itu. Kabar pengkhianatan Bani Quraisyah telah tersiar luas di kalangan pasukan muslimin. Pada saat bersamaan, kaum munafikin mulai menyebarkan bibit-bibit perpecahan dan fitnah di tengah kaum muslimin. Sementara itu, pasukan musuh sudah berdatangan dari segala arah. Kaum munafikin terus membuat resah Madinah, bahkan seorang dari mereka sampai berkata, dulu Muhammad menjanjikan kita harta simpanan Kisra dan Kaisar. Namun hari ini kita bahkan tidak merasa aman untuk sekadar pergi membuang hajat. Melihat kondisi kaum muslimin yang semakin terjepit, di samping pergerakan musuh yang semakin dekat, Rasulullah memanggil Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah berdiskusi dengan keduanya tentang kemungkinan mengajak damai Bani Ghatfan dengan imbalan sepertiga hasil pertanian Madinah, supaya mereka keluar dari barisan musuh. Keduanya bertanya ingin memastikan, ya Rasulullah, apakah itu sesuatu yang engkau sukai agar kami melakukannya, ataukah sesuatu yang diperintahkan Allah kepadamu, yakni wahyu, ataukah hanya sesuatu yang engkau lakukan untuk meringankan beban kami? Rasulullah menjawab, itu sekadar keinginanku agar beban kalian berkurang. Saat itulah Sa'ad bin Mu'az berkata lantang, demi Allah, kami tidak memerlukan itu. Demi Allah, kami hanya akan memberi mereka pedang hingga Allah memutuskan apa yang akan terjadi di antara kami dan mereka. Mendengar ini wajah Rasulullah seketika tampak sumringah, lalu berkata kepada Sa'ad, bagimu apa yang engkau inginkan? Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ashim bin Amr bin Qatadah dan Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri, tidak ada pengakuan ataupun niat berdamai antara kaum muslimin dan Bani Ghatfan kecuali hanya sebagai trik belaka. Setibanya di Madinah, pasukan musyrikin dikejutkan oleh parit. Mereka mengakui bahwa pembuatan parit adalah strategi perang yang tidak pernah dipakai bangsa Arab sebelumnya. Mereka akhirnya membuat markas di sekeliling parit, mengepung pasukan muslimin. Tidak ada kontak senjata yang terjadi. Namun, ada beberapa prajurit musyrikin yang mencoba menerobos bagian tersempit parit dan mereka selalu gagal karena langsung dihadang pasukan kaum muslimin. Sebagian dari mereka terbunuh dan sebagian lagi kembali ke markasnya. Di antara prajurit musyrikin yang terbunuh waktu itu adalah Amr bin Wud, yang tewas di tangan Ali bin Abi Thalib. Kekalahan pasukan musyrikin tanpa perang. Allah memberi kemenangan kaum mukmin tanpa perang. Allah sendiri melalui dua jalan menghancurkan pasukan musyrikin beserta sekutunya, tanpa campur tangan pasukan muslimin. Pertama, melalui seorang musyrikin bernama Nuaim bin Mas'ud yang datang menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya, lalu menawarkan diri mengerjakan apapun perintah yang dititahkan kepadanya. Saat itu Rasulullah berkata kepadanya, engkau sudah menjadi salah seorang dari kami. Jadi bila engkau mampu, pecahkanlah persatuan mereka dengan tipu daya, karena perang adalah tipu daya. Nuaim bin Mas'ud segera pergi mendatangi Bani Quraisyah yang masih mengira dirinya musyrik. Dia menganjurkan mereka untuk tidak bergabung bersama kaum Quraisy dalam peperangan,
kecuali jika kaum Quraisy bersedia menyerahkan beberapa orangnya ke tangan mereka, sebagai jaminan jika pasukan sekutu sampai kalah tidak ditinggalkan sendirian di Madinah tanpa ada yang menolong mereka menghadapi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Mereka langsung berkomentar, ide yang sangat bagus. Setelah itu, Nuaim pergi mendatangi kaum Quraisy. Dia mengabari mereka bahwa Bani Quraisyah telah menyesali pengkhianatan mereka, lalu diam-diam bersepakat dengan Nabi Muhammad soal pengambilan jaminan berupa sejumlah tokoh Quraisy dan Ghatfan yang akan diserahkan ke tangan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Jika utusan Yahudi itu datang dan meminta kalian agar menyerahkan sejumlah tokoh kalian sebagai jaminan, jangan sekali-kali menyerahkan seorang pun kepada mereka, kata Nuaim sebelum pergi. Setelah itu, Nuaim mendatangi Bani Ghatfan dan mengatakan seperti yang dia katakan kepada kaum Quraisy. Demikianlah, setiap pihak dari pasukan sekutu akhirnya saling curiga. Rasa percaya di antara mereka mulai pudar. Masing-masing dari mereka menuduh sekutunya berkhianat. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Hudzaifah bin Yaman berkata, suatu malam di Perang Ahzab, kami dan Rasulullah melihat angin yang cukup dingin berhembus sangat kencang. Rasulullah lalu berkata, adakah di antara kalian yang berani melihat kondisi musuh untukku? Semoga pada hari kiamat kelak Allah mengumpulkannya denganku. Kami hanya diam dan tak seorang pun menjawab. Rasulullah mengulangi lagi, adakah di antara kalian yang berani melihat kondisi musuh untukku? Semoga pada hari kiamat kelak Allah mengumpulkannya denganku. Kami lagi-lagi hanya terdiam dan tak seorang pun menjawab. Rasulullah mengulangi lagi pertanyaannya hingga 3 kali lalu berkata, berdirilah Hudzaifah. Carikan kami informasi tentang kondisi musuh saat ini. Aku tidak bisa mengelak karena Rasulullah menyebut namaku dan menyuruhku berdiri. Sebelum aku pergi, Rasulullah berpesan, pergilah, carilah informasi untukku tentang kondisi musuh saat ini, dan jangan bertindak apapun yang membuatmu ketahuan. Aku pergi menuju markas musuh dan berjalan dengan sangat hati-hati seolah berjalan di kamar mandi. Di sana aku melihat Abu Sufyan tengah menghangatkan punggungnya di depan api unggun. Aku langsung memasang anak panah di busurku dan berniat melepaskannya ke arah Abu Sufyan. Namun aku teringat pesan Rasulullah, jangan bertindak apapun yang membuatmu ketahuan. Aku kemudian kembali ke markasku dengan berjalan sangat hati-hati. Setibanya di hadapan Rasulullah, aku melaporkan semua yang aku lihat. Rasulullah lalu memakaikan untukku jubah yang biasa beliau kenakan untuk sholat. Setelah itu, aku tidur sampai pagi hingga Rasulullah membangunkanku, bangunlah, hai tukang tidur. Dalam riwayat Ibnu Ishaq terdapat tambahan redaksi. Aku masuk ke markas musuh, sementara angin kencang dan para tentara Allah sedang melakukan tugasnya. Semua kuali, perapian, dan tenda mereka hancur berantakan. Saat itu Abu Sufyan berdiri dan berkata, hai kaum Quraisy, hendaklah masing-masing melihat siapa teman duduknya. Mendengar itu, aku langsung memegang tangan seorang prajurit musyrik di sampingku sembari bertanya, siapa kamu? Prajurit itu menjawab, aku Fulan bin Fulan. Abu Sufyan kemudian melanjutkan perkataannya, hai kaum Quraisy, demi Tuhan, kalian tidak akan bisa terus bertahan di tempat ini. Hewan tunggangan dan sepatu telah hancur. Bani Quraisyah juga telah mengkhianati kita, dan kita sudah mendengar berita yang kurang menyenangkan tentang mereka. Selain itu, seperti kalian ketahui, angin berhembus sangat kencang. Pergilah kalian semua dari sini. Pulanglah, karena aku juga akan segera pulang ke Makkah. Pagi hari berikutnya, seluruh pasukan musyrikin telah pergi meninggalkan markas mereka. Rasulullah dan para sahabat kemudian kembali pulang ke Madinah. Hari-hari selama Perang Ahzab berlangsung, Rasulullah tidak henti-hentinya memohon pertolongan kepada Allah. Dengan penuh kerendahan diri dan kekhusyukan, beliau berdoa memohon kemenangan bagi kaum muslimin.
Di antara doa yang beliau ucapkan kala itu adalah, "Ya Allah yang menurunkan Alkitab, Maha cepat perhitungannya, hancurkanlah pasukan sekutu. Hancurkan dan guncanglah mereka." Dalam perang Khandaq, Rasulullah melewatkan satu sholat wajib, kemudian mengqodhonya di luar waktunya. Dalam Sahihain disebutkan, saat perang Ahzab, Umar bin Khattab datang dari suatu tempat setelah matahari terbenam sambil mengumpat kaum kafir Quraisy. Umar lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak sempat sholat asar hingga matahari hampir terbenam." Rasulullah menyahut, "Demi Allah, aku juga belum sholat." Kami kemudian menuju tempat air dan berwudu. Rasulullah lalu mengerjakan sholat asar saat matahari sudah benar-benar terbenam, kemudian menyambungnya dengan sholat maghrib. Imam Muslim menambahkan hadis lain bahwa Rasulullah pernah berkata pada perang Ahzab, "Mereka telah membuat kita melewatkan sholat asar. Semoga Allah memenuhi rumah dan kubur mereka dengan api." Rasulullah pun mengerjakan sholat asar di waktu antara sholat maghrib dan isya. Seperti pembaca ketahui, perang Khandaq juga meletus akibat pengkhianatan dan tipu muslihat orang-orang Yahudi. Merekalah yang menghasut dan menghimpun pasukan sekutu. Itu tidak hanya dilakukan Yahudi Bani Nadir yang sebelumnya sudah terusir dari Madinah. Namun, Bani Quraisyah yang saat itu masih terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, juga ikut terlibat. Padahal tidak ada sesuatu pun yang bisa membenarkan mereka untuk melanggar perjanjian dan kesepakatan. Tindakan kaum Yahudi tersebut tidak perlu lagi kami komentari, atau menarik beberapa catatan dan pelajaran darinya. Karena sangat gamblang tindakan khianat Yahudi tersebut, dan sudah menjadi catatan sejarah yang pasti dikenal dan diakui di setiap zaman. Kami hanya akan mengulas semua kejadian dan peristiwa yang terjadi di tengah kecamuk perang Khandaq, lalu mengambil pelajaran-pelajaran berharga dan hukum-hukum syariat yang terkandung di dalamnya. Kami meringkasnya dalam beberapa poin. Pertama, dalam peperangan ini, salah satu taktik yang dipakai kaum muslimin adalah penggalian parit. Perang Khandaq menjadi perang pertama kaum muslimin dalam sejarah Arab Islam yang menyuguhkan taktik penggalian parit. Taktik ini sebelumnya hanya dikenal di lingkungan non-Arab. Pembaca pun pasti sudah tahu, sahabat yang mengusulkan pemakaian taktik ini adalah Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Persia. Usulan ini membuat Rasulullah takjub dan langsung memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya. Hal tersebut menjadi salah satu dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa hikmah ilmu pengetahuan adalah barang hilang milik orang mukmin, dimanapun dia menemukannya maka dia paling berhak atasnya. Syariat Islam meski melarang kaum muslimin bertaklid buta terhadap non-muslim, ingin agar kaum muslimin memungut nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip mulia, yang mungkin bisa berfaedah dan bermanfaat dimanapun mereka menemukannya dan bagaimanapun caranya. Dalam konteks ini, kaidah Islam yang berlaku universal menyebutkan bahwa seorang muslim tidak boleh mengesampingkan penggunaan akal aktifnya dan pemikiran mendalamnya dalam semua perilaku, urusan, dan kondisi. Jika seorang muslim bisa melakukan ini, mustahil seorang muslim dapat diikat lehernya oleh yang lain untuk kemudian dituntun kemanapun tanpa disertai kesadaran dan pengetahuan. Selain itu, mustahil pula baginya mengabaikan prinsip, tindakan, atau sistem apapun yang dibenarkan akal dan pemikiran yang tercerahkan, dan yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dia pasti akan memungut semua itu dan mengambil faedah darinya. Perilaku yang telah Allah gariskan bagi setiap muslim ini berasal dari sumber utama, yaitu kemuliaan yang difitrahkan Allah bagi manusia untuk menjadi pemimpin segenap makhluk. Penghambaan kepada Allah dan kepatuhan total terhadap hukum-hukumnya tak lain dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya kemuliaan dan kepemimpinan tersebut. Kedua, pelajaran yang sangat penting bagi kita dari Rasulullah dan para sahabatnya yang diperlihatkan dalam proses penggalian parit.
Peristiwa itu menjelaskan kepada kita hakikat persamaan di antara seluruh individu yang diterapkan dalam masyarakat Islam. Selain itu, juga menunjukkan kepada kita fakta bahwa keadilan dan persamaan dalam pandangan Islam bukan hanya jargon yang menghiasi tubuh masyarakat atau hanya ucapan yang diletakkan dalam bingkai indah dan menarik mata. Namun, keadilan dan persamaan adalah dua landasan perbuatan yang memancarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam universal, baik di luar maupun di dalam. Apakah Anda mendapati Rasulullah tidak mengarahkan kaum muslimin untuk menggali parit, lalu ia pergi begitu saja ke istana megah untuk bersantai dan mengawasi mereka dari kejauhan? Apakah Anda mendapati beliau juga tidak mendatangi mereka dalam sebuah seremoni meriah, lalu memegang cangkul milik seorang dari mereka dengan ujung-ujung jarinya dan kemudian menghantamkannya satu kali ke tanah sebagai pertanda dimulainya proyek penggalian dan sebagai isyarat bahwa beliau sudah ikut serta di dalamnya, lalu pergi membelakangi mereka sambil menepuk-nepuk tangan dan pakaiannya supaya bersih dari debu yang menempel. Akan tetapi, Rasulullah tidak seperti itu. Beliau ikut terjun dan terlibat aktif dalam penggalian parit bersama mereka semua. Bahkan, pakaiannya sampai tak berbentuk karena tebalnya tanah galian yang menempel. Tubuhnya berlumuran debu. Kondisinya tidaklah berbeda dari kondisi sahabat lainnya. Jika mereka bersahut-sahutan mengucapkan kata penyemangat, beliau juga ikut menyahut. Jika mereka lelah dan lapar, beliau menjadi orang pertama yang merasakannya. Itulah hakikat persamaan antara penguasa dan rakyat, antara si kaya dan si papa, antara pejabat dan jelata, yang ditanamkan syariat Islam. Di atas prinsip inilah seluruh cabang syariat dan hukum-hukumnya berpijak. Sangat keliru jika semua itu disebut dengan istilah demokrasi berperilaku dan berhukum. Persamaan dan demokrasi adalah dua hal yang betul-betul berbeda. Dalam agama Islam, sumber keadilan dan persamaan adalah penghambaan kepada Allah, yaitu satu sifat universal yang meliputi seluruh umat manusia dan meletakkan mereka di satu level kedudukan dan tingkatan. Adapun sumber demokrasi adalah pemenangan pendapat mayoritas atau pendewaan pendapat mayoritas atas selainnya, bagaimanapun watak dan tujuan pendapat tersebut. Atas dasar inilah, syariat Islam tidak pernah memberikan keistimewaan kepada kelas atau golongan tertentu dari sebuah masyarakat, tidak pula mengkhususkan satu kelompok dengan memberi mereka kekebalan hukum dan semisalnya. Sebab, penghambaan kepada Allah secara otomatis akan menghapus itu semua dan menyingkirkannya. Ketiga, Rasulullah dan para sahabat dalam proses penggalian parit itu juga memperlihatkan kepada kita pelajaran penting lainnya. Melalui itu, kita bisa mengetahui potret kenabian dalam diri Rasulullah, kedalaman cinta dan kasih sayangnya kepada para sahabat, serta model lain dari mukjizat-mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada nabinya. Pribadi kenabian Rasulullah tampak jelas ketika beliau menahan rasa lapar saat proses penggalian parit berlangsung. Bahkan, beliau sampai mengganjalkan sebuah batu di perutnya, cara yang biasa dilakukan orang lapar untuk menahan perut kosongnya. Renungkanlah, apa yang sebenarnya mendorong Rasulullah sampai mahu menahan derita dan kesulitan semacam itu? Apakah ambisi meraih kedudukan? Ataukah ketamakan akan harta dan tahta? Ataukah keinginan mencari popularitas dan pengikut? Semua kerakusan ini jelas-jelas bertentangan dengan derita dan kesulitan yang harus beliau tanggung. Bisa dipastikan, orang yang tamak kedudukan, kekuasaan, atau kekayaan pasti takkan sanggup menanggung derita dan kesusahan seperti itu. Semua derita yang membuat Rasulullah sanggup menanggungnya tak lain karena tanggung jawab risalah dan amanah yang dibebankan dan diperjuangkan di pundaknya untuk disampaikan kepada umat manusia. Inilah pribadi kenabian yang tergambar jelas lewat keikutsertaan Rasulullah dalam penggalian parit bersama para sahabatnya. Sementara itu, tampak jelas kedalaman cinta dan kasih Rasulullah terhadap para sahabatnya pada sikap dan tindakannya saat diundang Jabir untuk menyantap sedikit hidangan.
Jabir mengundang makan Rasulullah karena tidak kuat melihat Rasulullah menahan rasa lapar, yaitu saat mengetahui beliau mengganjalkan sebuah batu di perut mulianya. Jabir tidak memiliki banyak makanan di rumah kecuali hanya untuk beberapa orang. Sebab itu, dia terpaksa menyesuaikan undangan makannya dengan kadar makanan yang ia miliki. Mungkinkah Rasulullah akan membiarkan sahabat-sahabatnya terus bekerja dalam keadaan lapar, sementara dirinya dan 3 atau 4 sahabatnya beristirahat sambil menikmati hidangan makan? Padahal, kasih sayang Rasulullah terhadap para sahabatnya jauh lebih besar dibanding kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Tindakan Jabir yang hanya mengundang Rasulullah dan beberapa orang, itu sesuatu yang bisa dimaklumi dan wajar. Seperti halnya orang yang bisa berpikir, Jabir juga bertindak sesuai kadar kemampuan berpikirnya. Makanan yang dia miliki tidak cukup untuk semua orang kecuali hanya beberapa dari mereka. Jadi, dia hanya mengkhususkan undangan makan untuk Rasulullah dan beberapa sahabat pilihannya. Namun Rasulullah tentu saja tidak terpengaruh pola pikir Jabir tersebut. Pertama, beliau tidak mungkin mementingkan diri sendiri dan menelantarkan para sahabat dalam hal kenikmatan makan dan istirahat. Kedua, beliau tidak mungkin menyerah pada kekuasaan material dan batasan-batasannya yang buatan manusia. Hanya Allah semata yang membuat dan menciptakan segala sebab, dan karenanya amat mudah baginya untuk membuat yang sedikit menjadi banyak, atau memberkati yang sedikit sehingga mencukupi semua orang. Bagaimanapun, Rasulullah memandang dirinya dan para sahabat senasib sepenanggungan, saling berbagi nikmat, sekecil apapun itu, juga berbagi penderitaan, sebesar apapun itu. Atas dasar inilah Rasulullah memerintahkan Jabir agar pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan makanan, sementara beliau memanggil semua sahabatnya agar segera bersiap menyantap hidangan besar yang telah siap saji di rumah Jabir. Terkait mukjizat yang terjadi dalam kisah penggalian parit pada Perang Khandaq, kita bisa melihatnya pada seekor domba kurus milik Jabir yang secara menakjubkan berubah menjadi sajian makanan berlimpah yang mengenyangkan ratusan sahabat. Bahkan masih tersisa banyak hingga Rasulullah memerintahkan kepada istri Jabir untuk menyedekahkannya. Kejadian menakjubkan dan luar biasa ini merupakan bentuk penghargaan ilahiyah atas kedalaman cinta Rasulullah terhadap para sahabatnya, juga atas keengganannya untuk menyerah di depan sebab-sebab material. Ini juga keyakinannya akan kekuasaan mutlak milik Allah. Kami hanya menginginkan agar pembaca menyadari adanya dukungan gaib di luar kemampuan manusia yang Allah berikan kepada Rasul-Nya terkait nilai dan kuasa dari sebab-sebab material. Dukungan gaib inilah faktor paling penting yang membuat dimensi-dimensi kenabian pada pribadi Nabi Muhammad menjadi tampak jelas di mata kaum peneliti. Kebenaran ini harus bisa dipahami pembaca sekalian supaya dapat meyakinkan sebagian orang yang meragukan atau bahkan menentang keberadaan dukungan gaib tersebut, dengan dalil-dalil yang dapat memperkuat dan tidak terbantahkan. Keempat, apakah hikmah di balik ajakan Rasulullah kepada beberapa sahabatnya untuk berdiskusi tentang kemungkinan menawarkan perjanjian damai pada Bani Ghatfan supaya mereka menarik dukungannya dari pihak Quraisy dan berhenti memerangi pihak muslimin, dengan imbalan sepertiga hasil pertanian Madinah? Adakah dalil syar'i yang melandasi ide dan pemikiran Rasulullah itu? Rasulullah sebenarnya hanya ingin mengetahui seberapa besar kekuatan spiritual dan kepasrahan para sahabat atas pertolongan Allah, ketika mereka dikejutkan persekutuan kaum musyrikin yang begitu besar, selain pengkhianatan Yahudi Bani Quraisyah yang terjadi pada waktu bersamaan. Jamak diketahui, Rasulullah tidak pernah menyeret para sahabat ke jalur peperangan atau petualangan jika mereka tidak memiliki keberanian yang memadai untuk dapat melewatinya. Atau jika mereka tidak meyakini kemampuan diri mereka sendiri. Inilah salah satu cara pembelajaran Rasulullah terhadap para sahabatnya. Oleh karena itu, Rasulullah menawarkan ide tersebut kepada mereka, lalu mengabari bahwa itu bukanlah wahyu dari Allah,
melainkan pendapat pribadi beliau demi meringankan penderitaan berat yang tengah mereka rasakan akibat persekutuan musuh, jika mereka memang merasa tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh. Dalil syar'i yang melandasi ide Rasulullah untuk mengajak damai Bani Ghatfan adalah prinsip memusyawarahkan setiap masalah yang ketetapan hukumnya tidak terdapat dalam teks-teks keagamaan, yakni Al-Quran dan hadis. Ide beliau ini tidak serta membawa ketentuan hukum kaum muslimin boleh menyerahkan rumah mereka ke tangan musuh yang menyerang dan menang, atau menguasakan sebagian tanah atau hasil panen ke tangan mereka. Dalam prinsip dasar syariat Islam, sebagaimana disepakati semua ulama, tindakan Rasulullah yang dapat dijadikan dalil hukum adalah perkataan dan perbuatannya yang sudah dilakukan tanpa ada penolakan dari Al-Quran. Usulan atau pendapat pribadi Rasulullah yang masuk ke ruang musyawarah sama sekali tidak bisa dijadikan dalil hukum, apapun bentuknya. Pertama, alasan diadakannya musyawarah mungkin saja dimaksudkan untuk sekadar mengetahui apa yang ada dalam benak dan jiwa, seperti dalam kasus musyawarah Rasulullah di atas, yaitu sebagai praktik pembelajaran semata. Kedua, seandainya hasil sebuah musyawarah itu diterapkan, mungkin saja akan segera mendapatkan penentangan dan penolakan dari Al-Quran sehingga tidak lagi memiliki nilai sebagai dalil hukum. Faktanya, seperti yang disepakati ulama sirah, Rasulullah tidak sampai menandatangani perjanjian damai dengan Bani Ghatfan, tidak pula memiliki niat untuk melakukannya. Ide Rasulullah itu hanya sebuah kiat dan negosiasi yang tidak sampai terjadi. Kami perlu mengatakan itu karena belakangan ada kelompok tidak jelas yang mengusung pendapat keji dan teramat aneh. Menurut mereka, kaum muslimin wajib membayar jizyah kepada kaum kafir jika memang diperlukan. Dalil mereka adalah tindakan Rasulullah yang pernah berdiskusi dengan para sahabat untuk melakukannya. Terlepas dari huraian bahwa pendapat yang dilontarkan dalam musyawarah tidak bisa dianggap sebagai dalil syariat, kami tidak mengetahui apa kaitan antara jizyah dan sesuatu yang dapat mendamaikan dua pihak yang bertikai. Jika dikatakan bahwa kaum muslimin terpaksa melepas sebagian harta milik mereka demi melindungi nyawa atau demi menghindari pemusnahan massal, bukankah mereka sudah seharusnya melakukan itu? Pertanyaan ini bisa dijawab sebagai berikut. Amat banyak kondisi yang memperlihatkan kepada kita bagaimana harta kaum muslimin dirampas dan dijadikan ganimah oleh musuh. Orang-orang kafir menyerang negeri Islam dan menguras kekayaannya, bahkan menduduki dan menguasainya. Bisa dipastikan, kaum muslimin tidak tunduk pada musuh atas dasar pilihan bebas mereka sendiri atau fatwa. Mereka terpaksa melakukan itu karena tekanan dan paksaan. Namun pada saat yang sama, mereka juga mencari kesempatan yang tepat untuk melawan. Dan pembaca pasti sudah tahu, hukum Islam tidak berlaku bagi orang yang berada di bawah paksaan, atau orang gila, anak kecil, dan seterusnya. Jadi akan sia-sia saja jika kita memaksakan kondisi yang berada di luar wilayah taklif, yakni pembebanan hukum untuk diberlakukan dalam wilayah taklif yang didasari pilihan bebas dan kemaslahatan. Kelima, bagaimana dan dengan cara seperti apa kaum muslimin memenangi perang Khandaq? Rasulullah dan para sahabat dalam perang ini memakai cara yang sama dengan cara yang diandalkan di perang Badar, yaitu berpasrah diri kepada Allah dan banyak berdoa memohon pertolongan. Bahkan bisa dikatakan cara inilah yang selalu dipergunakan Rasulullah setiap kali menghadapi musuh atau berangkat jihad. Cara ini lebih efektif dan lebih ampuh dibanding semua cara material. Namun cara ini takkan dapat memperbaiki keadaan kaum muslimin jika tidak dilakukan dengan kesungguhan dan dengan segenap hati. Lalu mengapa kaum musyrikin yang berkekuatan sangat besar itu dapat dikalahkan kaum muslimin yang hanya bermodalkan keteguhan hati, kesabaran, dan ketulusan memohon pertolongan Allah? Jawaban atas pertanyaan ini ada dalam firman Allah berikut. Wahai orang-orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu,
lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah, dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Quran Surah Al-Ahzab ayat 9-25. Meski pertolongan Allah hampir selalu hadir di setiap peperangan, Rasulullah tidak serta-merta mendorong kaum muslimin untuk mengabaikan perencanaan dan persiapan dalam jihad. Namun semua itu dimaksudkan agar setiap muslim mengetahui bahwa sebab terpenting dari sekian banyak sebab kemenangan adalah kejujuran berpasrah diri kepada Allah dan ketulusan menghamba kepadanya. Tampaknya, cara apapun sama sekali tidak akan pernah berguna. Jika kaum muslimin selalu menghadirkan kepasrahan dan ketulusan kepada Allah di setiap kerja dan upaya mereka, mukjizat dan kesuksesan pasti akan datang. Jika tidak seperti itu, dari mana datangnya angin taufan yang hanya menyapu bersih tenda-tenda kaum musyrikin, tetapi tidak tenda-tenda milik kaum muslimin? Bagi pihak kaum musyrikin, angin itu telah menjungkir balikkan kuali-kuali, menerbangkan perapian-perapian, dan mengguncangkan hati mereka dengan ketakutan luar biasa. Namun, tidak demikian di pihak kaum muslimin, angin itu berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menyejukkan, yang tidak berbahaya atau mengancam seorang pun. Keenam, dalam perang Khandaq, karena saking sibuknya mengurusi perang, Rasulullah melewatkan sholat asar dan kemudian mengkodonya saat matahari sudah terbenam. Bahkan dalam sejumlah riwayat selain dari Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, yang dilewatkan Rasulullah bukan hanya satu sholat wajib, melainkan beberapa sholat wajib yang kemudian dikerjakan di luar waktunya. Tindakan Rasulullah ini menjadi dalil wajibnya qada sholat yang terlewatkan. Penetapan dalil ini tidak dapat dibantah pendapat sebagian ulama yang menyebutkan bahwa penundaan sholat karena kesibukan semacam itu diperbolehkan hanya pada saat itu, dengan dalih bahwa ketetapan tersebut sudah dihapus ketika sholat khauf disyariatkan bagi pasukan kaum muslimin, baik pasukan infanteri maupun kavaleri, saat mereka sibuk berperang melawan kaum musyrikin. Pendapat sebagian ulama seperti ini tidak dapat menggugurkan ketetapan qada sholat. Sebab, nasah berupa salat khauf tidak diberlakukan untuk menghapus ketetapan qada sholat, melainkan untuk menghapus ketetapan diperbolehkannya menunda sholat karena kesibukan tertentu. Dengan kata lain, dinasahkannya kebolehan menunda sholat tidak serta-merta menasahkan kewajiban qada sholat yang telah diwajibkan sebelumnya dan berketetapan hukum tetap. Bahkan, ketetapan qada sholat tidak dikomentari oleh ketetapan hukum lain yang datang sesudahnya, sehingga ketetapan hukum awalnya tetap berlaku. Selain itu, dalil qat'i menegaskan bahwa sholat khauf telah disyariatkan sebelum perang Khandaq, yaitu ketika perang Zat al-Rika meletus, sebagaimana telah kami huraikan di awal. Dalil lain yang menunjukkan kewajiban qada sholat adalah sabda Rasulullah kepada para sahabatnya sesaat setelah mereka tiba di Madinah dari perang Khandaq, jangan ada seorang pun dari kalian yang sholat asar atau zuhur sebelum tiba di perkampungan Bani Quraizah. Namun sebagian sahabat mendapati waktu sholat asar di tengah perjalanan. Sebagian berkata, kita tidak akan sholat sampai tiba di sana. Sebagian lagi berkata, kita akan sholat karena beliau tidak melarangnya. Akhirnya kelompok pertama mengerjakan sholat asar di perkampungan Bani Quraizah secara qada. Jika kewajiban mengqada sholat yang terlewatkan sudah berkekuatan hukum tetap, maka status hukumnya tetap sama untuk sholat yang terlewatkan karena alasan apapun, seperti tertidur, meremehkan, atau sengaja meninggalkan sholat. Pasalnya, tidak ada dalil setelah penetapan keumuman dalil atas kewajiban qada sholat yang terlewatkan karena alasan apapun,
yang mengkhususkan kewajiban qada sholat karena alasan-alasan tertentu. Selain itu, para sahabat yang meninggalkan sholat asar di tengah perjalanan menuju Bani Quraizah tidak sedang tidur atau lupa. Dengan kata lain, mereka meninggalkan sholat dalam keadaan benar-benar sadar dan sengaja. Jadi, keliru besar jika Anda mentahsih kewajiban qada sholat wajib yang terlewatkan selain karena alasan kesengajaan. Ini sama seperti mentahsih kewajiban qada sebagian sholat wajib tanpa adanya dalil yang menetapkan itu. Artinya, kewajiban qada hanya berlaku pada sebagian sholat wajib tersebut. Barangkali ada yang beranggapan bahwa keumuman dalil wajibnya qada sholat sudah ditahsih oleh pemahaman terbalik atas hadis, siapa saja yang melewatkan sholat karena tertidur atau lupa hendaklah dia mengerjakannya ketika mengingatnya. Asumsi seperti ini tidak patut dimiliki seorang penuntut ilmu. Sebab, hadis ini tidak menekankan perintah bagi orang yang lupa atau tertidur, dan tidak selain keduanya, untuk qada sholatnya yang terlewatkan. Yang ditekankan hadis ini adalah alasan diqadanya sholat, yaitu lupa dan tidur. Frasa ketika mengingatnya dalam hadis ini ingin menegaskan bahwa seorang yang ingin mengerjakan sholatnya yang terlewatkan tidak disyaratkan harus menunggu waktu sholat yang sama pada hari berikutnya secara qada, tetapi harus segera mengerjakannya kapanpun dia mengingatnya. Jika pembaca sudah mengetahui bahwa maksud hadis Rasulullah ini selaras dengan yang ditunjukkan susunan kalimat hadis, sebagaimana ditegaskan ulama ahli hadis dan pensyarahnya, Anda juga pasti mengetahui bahwa tidak ada dalil syar'i yang berhubungan dengan mafhum mukhalafah atas dua alasan terlewatkannya sholat, yaitu tidur dan lupa. Perang Bani Quraizah. Setelah pulang dari Perang Khandaq, seperti yang diceritakan dalam Sahihain, Rasulullah lalu meletakkan senjatanya dan mandi. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, "Sudahkah engkau meletakkan senjatamu?" "Demi Allah, kami para malaikat belum meletakkan senjata." "Berangkatlah ke sana." Rasulullah bertanya, "Kemana?" "Ke sana," jawab malaikat Jibril sambil menunjuk ke arah perkampungan Bani Quraizah. Rasulullah segera bergerak ke arah yang dimaksud. Rasulullah berseru kepada para sahabatnya, "Jangan ada seorang pun dari kalian yang sholat asar sebelum tiba di perkampungan Bani Quraizah." Namun sebagian sahabat mendapati waktu sholat asar di tengah perjalanan. Sebagian berkata, "Kita tidak akan sholat sampai tiba di sana." Sebagian lagi berkata, "Kita akan sholat sekarang, karena kita tidak dilarang untuk itu." Mereka lalu mengadukan perkara ini kepada Rasulullah, tetapi beliau tidak menegur seorang pun dari mereka. Rasulullah mengepung Yahudi Bani Quraizah yang berlindung di benteng-benteng mereka selama 25 malam, menurut riwayat lain 25 hari. Akhirnya, mereka tidak tahan lagi dikepung, Allah menanamkan rasa takut di hati mereka. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Asad berkata kepada orang-orang Yahudi, "Hai orang-orang Yahudi, kalian telah melihat sendiri apa yang sedang menimpa kalian. Aku mempunyai 3 saran untuk itu, ambillah mana saja sesuka kalian." "Apa itu?" tanya mereka. Ka'ab bin Asad menerangkan, "Kita ikuti Muhammad dan membenarkannya. Demi Tuhan, kalian sebenarnya sudah tahu bahwa dia benar-benar seorang nabi yang diutus dan bahwa dialah yang disebut dalam kitab kalian. Jika saran ini diambil, nyawa kalian akan selamat, begitu juga nyawa anak-anak dan istri-istri kalian." Namun, seorang dari mereka menyahut, "Sampai kapanpun kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat." Ka'ab lalu berkata, "Jika begitu, kita bunuh saja semua anak dan istri kita, lalu kita keluar mendatangi Muhammad dan para pengikutnya dengan pedang terhunus. Jika kita binasa, biarlah kita binasa, karena kita tidak meninggalkan keturunan yang kita khawatirkan keselamatannya." Mereka menjawab, "Apa dosa orang-orang malang itu?" Ka'ab berkata lagi, "Jika saran ini juga kalian tolak, malam ini adalah malam Sabtu.
Semoga saja Muhammad dan para pengikutnya tidak akan menyerang untuk memberi kita kesempatan beribadah di hari besar kita. Sebab itu, ayo kita turun dan serang mereka. Siapa tahu kita bisa menyergap mereka. Saran ketiga ini pun mereka tolak. Akhirnya, mereka menyerah dan tunduk di bawah keputusan hukum Rasulullah. Bani Quraisyah sejak zaman jahiliyah telah memiliki ikatan persekutuan dengan suku Aus. Karenanya, Rasulullah ingin agar yang memutuskan perkara mereka berasal dari kalangan pembesar suku Aus. Akhirnya pilihan jatuh ke tangan Sa'ad bin Mu'az. Saat itu, Sa'ad bin Mu'az tengah dirawat di sebuah tenda karena luka akibat lemparan anak panah sewaktu perang Khandaq. Ketika Rasulullah memintanya agar memutuskan perkara Bani Quraisyah, Sa'ad bin Mu'az segera datang dengan mengendarai seekor keledai. Setibanya Sa'ad bin Mu'az dekat masjid, Rasulullah berseru kepada kaum Ansor, "Berdiri dan sambutlah pemimpin dan orang terbaik kalian." Setelah itu, Rasulullah berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, "Mereka Bani Quraisyah akan tunduk pada keputusan hukum darimu." Sa'ad bin Mu'az berkata, "Setiap orang dari mereka yang ikut perang Khandaq harus dibunuh, dan keturunan mereka dijadikan tawanan." Mendengar keputusan Sa'ad bin Mu'az ini, Rasulullah menyahut, "Engkau telah memutuskan perkara mereka sesuai hukum Allah." Sa'ad bin Mu'az kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai untuk aku perangi selain kaum yang mendustakan dan mengusir utusanmu. Ya Allah, aku menduga bahwa Engkau telah mengakhiri peperangan antara kami dan Quraisy Makkah. Jika memang masih ada peperangan melawan mereka, berilah aku kesempatan hidup untuk berjihad di jalan-Mu melawan mereka. Namun jika Engkau telah mengakhiri peperangan, letuskanlah lukaku ini dan jadikanlah kematianku di jalan-Mu." Tidak lama berselang, luka Sa'ad bin Mu'az meletus tanpa disadari seorang pun yang menemaninya. Darah pun mengucur deras dan mengalir ke tenda milik Bani Ghifar di masjid. "Hai penghuni tenda, dari mana darah ini berasal?" tanya seorang dari mereka. Ternyata, darah itu diketahui berasal dari Sa'ad bin Mu'az yang mengucur deras dari lukanya dan menjadi sebab kematiannya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, luka Sa'ad bin Mu'az hanya sebesar lubang anting-anting di telinga. Selanjutnya, Yahudi Bani Quraisyah dipaksa turun dari benteng-benteng mereka, lalu digiring ke parit-parit Madinah. Setiap lelaki dari mereka yang ikut perang Khandaq dibunuh, sementara anak cucunya dijadikan tawanan. Di antara mereka yang dihukum bunuh adalah Huyai bin Akhtab, seorang pembesar Yahudi Bani Nadir yang berhasil membujuk Bani Quraisyah untuk mengkhianati perjanjian dan melanggar kesepakatan. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, saat itu Huyai dibawa ke hadapan Rasulullah dengan kedua tangan terikat di leher. Ketika matanya tertuju ke arah Rasulullah, Huyai berkata, "Demi Tuhan, aku tidak akan mencela diriku sendiri karena telah memusuhimu. Namun, siapa saja yang mempermalukan Tuhan, niscaya dia akan dipermalukan." Beberapa saat kemudian, Huyai didudukkan, lalu kepalanya dipenggal. Petikan pelajaran. Dari kisah Bani Quraisyah ini, kalangan ulama hadis dan sirah menyimpulkan beberapa ketetapan hukum penting sebagai berikut. Pertama, diperbolehkannya memerangi pihak yang melanggar perjanjian. Tema ini dijadikan judul oleh Imam Muslim dalam kitabnya pada pembahasan perang Bani Quraisyah. Perjanjian damai, yakni tahkim, gencatan senjata, atau jaminan keamanan yang dibuat kaum muslimin dengan non-muslim harus selalu dihormati sebaik mungkin selama butir-butir perjanjian tidak dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, kaum muslimin diperbolehkan memerangi mereka, jika memang itu dapat membawa kemaslahatan. Kedua, diperbolehkannya perundingan damai dalam urusan yang menyangkut kaum muslimin. Menurut Imam An-Nawawi, peristiwa Bani Quraisyah menunjukkan kebolehan berdamai menyangkut urusan-urusan penting kaum muslimin, yaitu dengan meminta keputusan hukum dari seorang muslim yang adil dan pantas untuk itu.
kalangan ulama telah sepakat tentang sahnya tahkim dalam kasus kaum Khawarij. Mereka mengingkari tahkim yang dibuat Ali, tetapi Ali berhasil mematahkan pengingkaran mereka. Peristiwa Bani Quraizah juga menunjukkan diperbolehkannya perundingan damai dengan penduduk satu desa atau benteng di bawah keputusan hukum dari seorang muslim yang disyaratkan adil, pantas memutus perkara hukum, serta dapat dipercaya. Selain itu, keputusan hukum yang ia ambil harus mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin, di samping mengikat dan harus dijalankan. Artinya, imam atau penguasa tidak boleh menolak keputusan tersebut. Imam hanya bisa menolak sebelum keputusan itu ditetapkan. Ketiga, diperbolehkannya berijtihad dalam persoalan cabang atau furu'iyah dan keniscayaan perbedaan pendapat di dalamnya. Perbedaan pendapat para sahabat dalam memahami sabda Rasulullah, "Jangan ada seorang pun dari kalian yang mengerjakan sholat asar sebelum tiba di perkampungan Bani Quraizah." Juga sikap Rasulullah yang tidak menegur atau mencela seorang pun dari mereka setelah sebagiannya sholat dan sebagiannya tidak, seperti telah kami huraikan di muka, menjadi dalil terpenting bagi salah satu prinsip dasar syariat Islam. Prinsip dasar yang dimaksud tidak lain adalah keniscayaan perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan cabang. Masing-masing pihak yang berijtihad tetap mendapatkan pahala, dan hasil ijtihad tetap berbeda, baik kita katakan bahwa pihak yang ijtihadnya benar akan memperoleh satu pahala maupun lebih. Perbedaan pemahaman para sahabat tersebut juga menegaskan prinsip ijtihad dalam menggali hukum-hukum agama. Selain itu, kisah mereka menunjukkan bahwa menghilangkan perbedaan pendapat dalam persoalan cabang yang bersumber dari dalil-dalil zanni atau tidak pasti adalah sesuatu yang mustahil dan tidak terbayangkan. Allah memberi hambanya dua macam taklif. 1. Mereka harus mengerjakan perintah-perintah tertentu yang berkaitan dengan akidah dan etika atau perilaku, yang ketentuannya sudah jelas dan gamblang. 2. Mereka harus mengerahkan segala upaya untuk dapat memahami dan mengeluarkan berbagai prinsip dan hukum cabang furu'iyah dari dalil-dalil umumnya yang beragam. Seorang yang mendapati waktu sholat di suatu tempat tertentu dan tidak mengetahui secara pasti arah kiblat, misalnya, tidaklah dituntut untuk tepat menghadap kiblat kecuali ia harus bersungguh-sungguh menghambakan diri kepada Allah dan mengerahkan segala upayanya untuk menghadap ke arah kiblat sesuai pemahaman dan petunjuk yang dia miliki. Jadi, ketika dia sudah meyakini arah tertentu sebagai kiblat, dia hanya harus menghadap ke arah itu dan kemudian sholat. Banyaknya dalil dan teks keagamaan yang zanni sebenarnya mengandung banyak hikmah yang sangat mulia. Di antara hikmah terpentingnya adalah hendaknya perbedaan ijtihad dalam satu persoalan didasarkan pada dalil-dalil yang diakui secara syar'i. Itu dimaksudkan agar setiap muslim dapat memilih hasil ijtihad sesukanya yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kemaslahatan mereka masing-masing. Inilah salah satu wujud rahmat Allah bagi hamba-hambanya di setiap tempat dan zaman. Dari sini, pembaca pasti menyadari bahwa upaya menghapuskan perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan cabang berarti upaya melawan hikmah ilahiyah dalam penetapan syariat, selain termasuk upaya yang sia-sia belaka. Bagaimana mungkin perbedaan pendapat dalam satu persoalan bisa dihilangkan, bila dalilnya saja masih zanni dan mengandung banyak kemungkinan makna? Seandainya itu bisa dilakukan pada masa sekarang maka pada masa Rasulullah tentu jauh lebih mungkin untuk dilakukan, mengingat para sahabat adalah orang yang paling mungkin untuk tidak berbeda pendapat. Namun, mengapa mereka tetap berbeda pendapat, sebagaimana telah pembaca lihat dalam huraian di muka. Keempat, keyakinan kaum Yahudi akan kenabian Nabi Muhammad. Ucapan Ka'ab bin Asad kepada teman-teman Yahudinya membuktikan bahwa mereka sebenarnya telah meyakini kenabian Muhammad dan benar-benar mengetahui penegasan Taurat tentangnya, tanda-tanda kemunculannya, dan pengutusannya. Namun, mereka menolak mengakui itu semua karena diperbudak fanatisme dan keangkuhan. Dua hal inilah yang menjadi penyebab utama kekufuran pada sebagian besar orang.
Hal ini juga yang menjadi bukti nyata bahwa Islam, berikut akidah dan keseluruhan hukumnya, adalah agama fitrah yang suci dan murni. Artinya, akidah Islam pasti selaras dengan akal sehat, sebagaimana hukum-hukumnya yang selaras dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Tidak ada satu orang berakal pun yang setelah mendengar Islam dan mengetahui hakikatnya, akan mengingkari kebenarannya secara jujur dan logis. Pertama, jika dia mengingkari, itu lebih disebabkan salah satu dari dua hal. Bisa jadi dia tidak mendengar Islam secara benar, hanya mendengarnya secara sepintas dan dari sumber yang sesat. Kedua, bisa jadi dia sudah mengetahui hakikat Islam dan inti ajarannya, tetapi dia mengabaikannya karena menyimpan kedengkian besar terhadap kaum muslim atau karena khawatir kehilangan kepentingan pribadinya. Kelima, hukum berdiri untuk menghormati seseorang yang datang. Ketika Sa'ad bin Mu'az datang dengan mengendarai seekor keledai menuju arah kaum Ansor, Rasulullah memerintahkan supaya mereka berdiri untuk menghormati kedatangannya. Tindakan Rasulullah ini ditegaskan dalam sabdanya, untuk pemimpin dan orang terbaik dari kalian. Kalangan ulama menjadikan hadis ini dan hadis-hadis yang senada sebagai dalil dianjurkannya menghormati orang-orang soleh dan alim dengan cara berdiri sesuai adat kebiasaan yang berlaku di zaman masing-masing. Dalam komentarnya atas hadis ini, Imam An-Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan anjuran untuk menghormati orang-orang yang memiliki kelebihan ilmu dan menyambut mereka dengan berdiri. Hadis inilah yang dijadikan mayoritas ulama sebagai hujah bahwa berdiri untuk menghormati orang alim adalah dianjurkan. Al-Qadi berkata, ini tidak termasuk berdiri yang dilarang. Berdiri yang dilarang adalah berdiri untuk menghormati seorang yang duduk, dan ia berdiri terus-menerus selama orang yang dihormati itu tetap duduk. Hemat kami, berdiri untuk menghormati orang yang datang adalah mustahab atau dianjurkan. Hal ini telah ditegaskan banyak hadis dan tidak ada satupun larangan yang tegas tentangnya. Di antara hadis sahih yang menegaskan dianjurkannya berdiri untuk menghormati kedatangan orang alim adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mengisahkan ketika ia tidak ikut dalam perang Tabuk, aku bergegas pergi menemui Rasulullah. Sementara itu, orang-orang berduyun-duyun menemuiku untuk mengucapkan selamat atas terkabulnya taubatku sambil berkata, bergembiralah karena taubatmu telah dikabulkan Allah. Lalu, aku masuk ke masjid. Ketika itu Rasulullah duduk di tengah orang banyak. Talhah bin Ubaidillah berdiri dan berjalan cepat menghampiriku, lalu menjabat tanganku dan mengucapkan selamat. Demi Allah, tidak seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri selain Talhah bin Ubaidillah. Di kemudian hari, Ka'ab bin Malik tidak pernah melupakan penyambutan Talhah bin Ubaidillah tersebut. Hadis lain yang menegaskan dianjurkannya berdiri untuk menghormati kedatangan orang alim adalah hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Al-Bukhari dari Aisyah dalam Adab Al-Mufrad. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun selain Fatimah yang dapat menyerupai Nabi Muhammad dalam hal bertutur kata, berbicara, dan duduk. Bila melihat Fatimah datang, Nabi Muhammad menyambutnya dengan berdiri menghampirinya, menciumnya, lalu memegang tangannya hingga kemudian mendudukkannya di tempatnya duduk. Sebaliknya, bila melihat Nabi Muhammad datang, putrinya itu menyambutnya dengan berdiri menghampirinya, lalu menciumnya. Penting dicatat, semua huraian kami di atas tidaklah bertentangan dengan hadis sahih yang menyebutkan, siapa saja yang senang dihormati manusia dengan berdiri, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Alasannya, anjuran menghormati orang-orang yang memiliki keutamaan tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka mempunyai keinginan untuk dihormati atau hati mereka telah terpaut keinginan tersebut. Bahkan di antara sifat orang-orang soleh adalah rendah hati atau tawaduk di hadapan saudara-saudaranya dan zuhud atas keinginan untuk dihormati. Tidakkah pembaca melihat seorang yang fakir dan sangat memerlukan bantuan?
Etika Islam mengajarkan kepadanya untuk tidak meminta-minta atau menampakkan kefakirannya di hadapan orang lain. Namun, pada saat yang sama, etika Islam menganjurkan orang kaya untuk mencari orang-orang fakir dan memuliakan mereka dengan memberi mereka kelebihan rezekinya. Jadi, masing-masing memiliki etika dan kewajiban. Keduanya tidak boleh dicampur adukkan atau yang satu dihapuskan oleh yang lain. Sebab, tindakan seperti itu termasuk tindakan yang tergesa-gesa dan bodoh. Hanya saja, poin penting yang mesti dipahami, penghormatan yang dianjurkan ini memiliki batasan-batasan yang jika dilanggar, hukumnya akan berubah menjadi haram. Siapapun yang melakukannya atau membiarkannya terjadi akan dianggap berdosa. Di antara bentuk penghormatan yang dilarang adalah seperti yang umum terjadi di beberapa majelis sufi. Misalnya, seorang murid berdiri menghormati sang syekh yang tengah duduk, atau berdiri di hadapan sang syekh dengan penuh ketundukan, kerendahan diri, dan tidak akan duduk sebelum diizinkan duduk, atau membungkuk seukuran lutut atau tangan sang syekh ketika menyambut sang syekh datang, atau merangkak menuju sang syekh saat hendak memasuki majelis, dan contoh lainnya. Pembaca jangan sekali-kali terperdaya jika dikatakan bahwa itu semua merupakan metode untuk mendidik para murid. Islam telah menggariskan konsep dan metode pendidikan tersendiri sekaligus melarang kaum muslimin menyimpang darinya. Selain metode pendidikan ala Nabi, tidak ada metode lain yang bisa dijadikan patokan. Keenam, keutamaan Sa'ad bin Mu'az. Dengan mencermati kisah perang Bani Quraisyah, pembaca pasti dapat mencatat beberapa keistimewaan yang dimiliki Sa'ad bin Mu'az. Sedikitnya ada dua keistimewaan yang bisa disebutkan di sini. 1. Rasulullah mempercayakan keputusan hukum terkait perkara Bani Quraisyah ke tangannya. Di sini Rasulullah hanya memposisikan diri sebagai pendukung keputusan hukum yang akan diambil Sa'ad bin Mu'az, apapun itu. 2. Rasulullah memerintahkan kaum Ansor untuk berdiri menyambut kedatangan Sa'ad bin Mu'az yang tengah mengendarai seekor keledai ke arah mereka. Itulah dua keistimewaan Sa'ad bin Mu'az yang diberikan langsung oleh Rasulullah. Selain keduanya, pembaca juga bisa mencatat keistimewaan lain Sa'ad bin Mu'az, yaitu terkait luka pada pergelangan kakinya yang didapat dari peperangan Khandaq. Pada hari ketika mendapatkan luka ini, Sa'ad bin Mu'az mengangkat kedua tangannya sembari berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai untuk aku perangi selain kaum yang mendustakan dan mengusir utusan-Mu. Jika memang masih ada peperangan melawan mereka, berilah aku kesempatan hidup untuk berjihad di jalan-Mu melawan mereka." Doa Sa'ad bin Mu'az dikabulkan. Lukanya seketika mengering dan menunjukkan tanda kesembuhan sampai akhirnya perang Bani Quraisyah meletus dan Rasulullah menunjuknya untuk memutuskan perkara mereka. Allah telah menghindarkan kaum muslimin dari kejahatan kaum Yahudi sehingga Madinah bersih dari kotoran-kotoran mereka. Kali ini, Sa'ad bin Mu'az mengangkat lagi kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, aku menduga bahwa Engkau telah mengakhiri peperangan antara kami dan kaum Quraisy. Jika Engkau telah mengakhiri peperangan, letuskanlah lukaku ini dan jadikanlah kematianku di jalan-Mu." Doa Sa'ad bin Mu'az lagi-lagi dikabulkan. Malam itu lukanya meletus dan menghantarkannya ke gerbang kematiannya. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menulis, "Menurut saya, dugaan atau prediksi Sa'ad bin Mu'az dalam doanya ini memang tepat dan doanya terkabul." Semenjak perang Khandaq, tidak ada perang lagi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy yang meletus atas inisiatif kaum musyrikin. Setelah Khandaq, perang memang hampir terjadi, yaitu ketika Rasulullah dan para sahabat berniat mengerjakan ibadah umroh, tetapi dihalang-halangi untuk memasuki Makkah oleh kaum musyrikin. Namun, perang tidak sampai terjadi, sebagaimana disinggung oleh firman Allah. "Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Makkah, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka."
Quran Surah Al-Fatah ayat 24. Setelah itu, gencatan senjata dilakukan dan Rasulullah diperkenankan mengerjakan umroh pada tahun berikutnya. Hanya saja, kaum Quraisy melanggar kesepakatan gencatan senjata sehingga memaksa Rasulullah bergerak dengan pasukannya menuju Makkah. Makkah pun dapat ditaklukkan. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, sekembalinya dari perang Khandaq Rasulullah bersabda, "Sekarang, kita yang akan memerangi mereka, bukan mereka yang akan memerangi kita. Kita yang akan bergerak mendatangi mereka." Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad berstatus hasan dari Jabir bahwa Rasulullah pernah bersabda pada perang Ahzab, saat kerumunan manusia berkumpul di hadapan beliau, "Setelah ini dan untuk selamanya, mereka tidak akan lagi memerangi kalian. Namun, kalianlah yang akan memerangi mereka." Terakhir kisah Sa'ad bin Mu'az juga semua peristiwa yang melingkupinya, akan mengingatkan pembaca pada kesimpulan kami di awal pembahasan. Kami telah menegaskan bahwa perang defensif hanya merupakan salah satu dari sekian fase dakwah Islam yang Rasulullah lalui. Setelah fase ini, kita mengenal fase dakwah dan mengajak seluruh manusia agar memeluk Islam. Fase ini memiliki 3 pilihan yang tersedia bagi kaum non-muslim, baik ateis, musyrikin, maupun ahli kitab. 1. Memeluk Islam. 2. Tunduk di bawah hukum Islam. Dan 3. Diperangi jika memang memungkinkan dan setelah ditempuh sarana-sarana dakwah yang damai. Setelah hukum Islam terkait jihad dan dakwah sempurna, tidak ada lagi istilah perang defensif yang akhir-akhir ini banyak didengungkan sebagian peneliti. Jika tidak demikian, lalu apa maknanya sabda Rasulullah, "Kalianlah yang akan memerangi mereka"? Bersambung.